Halo teman-teman, selamat datang di podcast Sesiologi. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat bagus teman-teman, yaitu maraknya judi online. Oke, sebelum kita masuk ke topiknya, di sini kita sudah bersama 4 teman diskusi kita. Boleh diperkenalkan dulu? Halo, nama gue Rafa dari SI 4908. Halo, nama gue Bima dari SI 4908. Nama gue Gavin dari SI 4908. Nama gue Repan dari 4908. Oke, kita mulai pertanyaan yang mendasar terlebih dahulu ya. Menurut lu Pan, apa sih itu judi online? Judi online itu permainan judi yang dilakuin tuh secara online. Kalau misalnya di zaman dulu tuh kan orang judi misal kayak sabung ayam atau main kartu. Nah sekarang karena teknologi itu udah canggih, jadi judi bisa dibuat secara online. Oke, bagus. Tapi kalau menurut lu Pin, apa itu judi online? Judi online itu sebenarnya step forward dari permainan judi ya. Tapi bukan berjalan ke yang lebih baik, sebenarnya ke lebih buruk. Oke, bagi para pembuat judi online ya, judi online sangat menguntungkan. Tapi bagi konsumen atau bagi para masyarakat awam itu sangat ini ya, karena mudah diakses jadi mudah digunakan. Karena mudah digunakan banyak yang main, karena banyak yang main akhirnya banyak korban dari judi online ini. Oke. Bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Menurut lu Bim, kenapa judi online itu cepat menyebar? Kenapa judi online cepat menyebar? Karena yang pertama tuh menurut gue ya, yang pertama tuh mudah diakses. Lalu yang kedua tuh judi online tuh kayak kita main game aja gitu. Kan kalau misalkan judi yang beneran kan ribet gitu. Harus bawa alat, bawa meja segala macam lah pokoknya. Kalau judi online tuh kan kita tinggal buka HP, terus masuk ke website atau apa gitu, terus nanti langsung kita mainin aja. Jadi sekarang lebih mudah ya aksesnya. Kalau dulu tuh susah banget. Iya. Boleh. Oke, sekarang kita bahas dampaknya. Dampak apa sih yang paling kelihatan kalau kita main judi online, Rap? Dampaknya itu kayak duit jadi gampang habis, emosi nggak kontrol. Betul. Misalnya apapun yang lu punya lu relain tuh buat judi. Betul. Banyak juga nggak sih Rap? Maksudnya kayak misalkan dia udah boncos nih, udah habis duitnya, dia tuh sampai ngejual kayak aset-asetnya orang gitu. Itu bener, itu konyol sih kalau Iya. gitu. Itu mindset orang konyol sih. Ini loh, punya temen yang kayak gitu sebenarnya. Iya. Oh iya. Iya, gue punya temen yang kayak gitu. Gue udah berusaha ngingetin tapi emang agak susah diingetin. Emang susah ya dinasihatin kalau orang-orang udah kecanduan itu. Udah start itu susah untuk keluar. Kalau selain uang, dampak apa lagi yang ke diri yang main judi online itu menurut kalian semua? Nah, menurut gue tuh itu jadi agak kata-katanya gimana ya, bebal gitu, susah diingetin. Habis itu dia kalau kata apa gampang mudah marah. Karena emang ini tuh nggak cuman berpengaruh, judi online nggak cuman berpengaruh ke keuangan ya, tapi juga psikis para pemainnya. Karena mengharapkan keuntungan yang cepat, mentalnya berubah karena mengejar kekayaan, padahal jalan yang dia tempuh itu adalah jalan kebohongan. Jadi ya pasti psikisnya kena. Benar. Benar. Oke. Kalau lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari judi online itu? Yang paling penting tuh ya, jangan pernah punya niat buat main judi online. Hindarin sebisa mungkin, jangan tertarik sama judi online. Karena walaupun untungnya gede, ruginya juga gede. Selain rugi, ya bisa ngerugiin diri sendiri juga, orang lain atau mungkin keluarga.
sampai minjem online buat main judi itu kan nggak bagus. Jadi sebisa mungkin dihindarin yang namanya itu judi online, nggak baik. Kalau dari gua sebenarnya teman gua pernah bilang ke gua, dia mantan penjudi online. Dia bilang sebenarnya yang harus lo lakuin itu apa? Aktivitas sebenarnya. Lo aktivitas di luar kamar lah, karena kalau lo di kamar doang itu tuh apa yang mau lo pengen lakuin itu pasti lo lakuin. Jadi kalau orang kecanduan judi online lagi di kamar sendirian gabut, ya keluarnya di mana, di judi online, langsung aduh judi online deh gitu. Makanya bisa sempat-sempatin keluar kamar, Bergaul ya. bergaul, melakukan aktivitas, menyibukkan diri gitu sih. Kalau dari lu Bim, dampak apa yang sebentar. Apa yang lu lakukan ketika untuk menghindari judi online? Untuk menghindari judi online sih ya, kayaknya kalau gue lebih ngebanyakin aktivitas sih. Kayak misalkan ya hobi gue tuh olahraga misalnya ya gue pasti ngerutinin olahraga itu. Jadi ya lama-lama juga bakal lupa gitu dengan judi online gitu. Kalau menurut lu Lap, gimana Rap cara biar menghindari judi online itu? Kalau menurut gue ya, gue setuju sama dari Gapin, pendapat dari Gapin sama Bima. Kayak banyakin aktivitas aja di luar, kayak lebih nongkrong, bergaul lebih gitu. bergaul ya. Kayak Banyakin kurang-kurangin teman. main HP. Pilih-pilih teman lah ya, Ya, mana yang sama baik dan temen buruk. juga ngaruh banget kan. Oke, ini pertanyaan yang paling bagus. Apa tuh? Kenapa pemain judi online sering sulit berhenti meskipun sudah rugi? Boleh dibahas. Kalau menurut lu Pin? Kita ngebahas dari gimana ya, orang yang main judi online itu udah ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan rata-rata mereka akan rugi. Kayak misal mereka masukin 300.000, oke mungkin naik nih, tapi nanti habis jadi nol. Nah ini membangkitkan rasa untuk balas dendam dalam gua kemarin habis hilang segini, hari ini gua harus dapat lebih banyak. Jadi kegagalan bagi mereka, rungkat duitnya habis bagi mereka itu bukan bentuk akhir dari oh iya ini penipuan nih, tapi mereka bilang oh, belum waktunya aja, besok pasti dapat lebih banyak. Kalau hari ini lebih dikit, besoknya dapat lebih banyak. Hari ini habis, besoknya pasti diganti. Nah ini mental kayak gini tuh chasing the pavement. Yes. Itu tuh yang bikin orang susah berhenti. Makanya bahkan lu dalam mulai saham atau mulai Bitcoin itu tuh harus belajar main manajemen dulu sebelum money management. Gimana lo kayak nggak boleh ada balas dendam di hal-hal seperti ini, karena jalan orang tuh step by step, jadi nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Jadi kenapa orang judul susah berhenti dan setiap walaupun gagal tetap lanjut, ya karena itu mereka mau menutupi kerugian mereka sebelumnya. Bagus. Kalau dari lu Pan? Kalau dari gue ya, itu karena emang isi otak-otak para penjudi itu udah didoktrin sama yang namanya judi online. Kayak dengan cara main judi online lu bisa dapetin uang secara cepat dan mudah, padahal itu hal yang gak bagus. Karena ya itu, selain ngabisin duit lu, ngerugiin mental lu, bikin duit lu ya banyak lagi lah. Jadi otaknya itu udah dikasih dopamin sama si judi online-nya ini, didoktrin otaknya supaya kecanduan. Karena kayak ya bayangin aja, modal 20.000 bisa naik misal jadi 200.000 dengan waktu 5 menit doang. Kalau lu kerja atau apa itu nggak akan kayak gitu. Betul. Pasti ada prosesnya. Iya, sedangkan judi online instan gitu. Oke, bagus sekali jawabannya. Nih, gua ada pertanyaan terakhir buat lu semua. Jika kamu bisa menyampaikan satu pesan untuk orang yang tergoda judi online, apa pesannya itu? Oke, dimulai dari Repan dulu deh, yang dekat sama gua nih. Pesan buat orang yang candu judi online, Yes. mending lu berhenti sekarang, lu bangun lagi jiwa lu, pikiran lu,
uang lu tabung daripada lu pakai buat judi online, bisa lu pakai buat banyak hal. Intinya jangan pernah kecanduan judi online. Jadi lu Pin. Dari gua sih untuk orang-orang teman-teman gue yang mungkin ya yang udah terlanjur dari judi online, gua tetap temen lu, gua akan terus bantu lu. Saat di mana gua akan terus memberikan lu bahwa judi online itu tidak benar, dan jika lu sudah mulai mendengarkan dan jika lu sudah mulai ingin berhenti, lu bisa minta bantuan gua akan tolong, gua akan bantu supaya lu bisa recovery dan balik lagi ke kehidupan awal tanpa sebelum kenal judi online. Kalau dari lu Bim, pesan apa yang ingin lu sampaikan? Pecandu Kalau judi dari gue sih singkat aja ya. Maksudnya lu pada cepet-cepet sadar deh. Maksudnya ya itu tuh nggak baik gitu. Karena itu tuh emang bener-bener ngerusak otak lu juga. Jadi ya cepet-cepet sadar deh. Kalau dari gue gitu aja. Kalau dari lu Rap? Kalau dari gue ya, Yes. kalau dari gue mendingan lu beraniin diri buat nyoba hal yang belum lu coba. Kayak nyoba hal baru, biar nggak, misalnya lu bosen main HP ntar ke situ-situ lagi kan arahnya. Kan lu nyoba ke hal, misalnya lu nggak pernah olahraga, lu jadi sekolah olahraga Oke, betul gitu gitu. aja. Oke. Sudah semua nih. Oke, dari diskusi hari ini kita bisa simpulkan bahwa judi online bukan hiburan, tapi ancaman bagi kenyataan, bagi keuangan, mental, keluarga, dan masa depan. Setuju. Lebih baik mencegah daripada menyesal, karena sekali terjelat sangat sulit keluar. Jaga diri kita dan orang-orang terdekat. Masa depan jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga episode kali ini bisa membuka mata dan menjadi pengingat bagi kita semua. Saya Muhammad Rafa Biaksan Widianto sebagai host dan tim pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Halo teman-teman. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat bagus, yaitu tentang maraknya judi online. Ini kita mau record 10 menit, jangan ngomong. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Sesiologi. Nah kali ini Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Kan gue Nggak usah break karakter. Ketawa aja. Nama gue Gavin dari SI 4908. Coba elaborate lebih dalam gitu maksudnya.